Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di praktikum Sistem Informasi Geografi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang analisis overlay yang berikutnya. Setelah di pertemuan sebelumnya, teman-teman belajar tentang intersect dan union. Nah, hari ini kita akan masuk ke tools Dsolve yang masih masuk dalam analisis overlay. Nah, Dsolve ini nanti kita akan gunakan dalam kasus pemodelan kesesuaian lahan. Nah, ini seperti yang ada pada modul yang ada di Bismart. Nah, kita akan melakukan proses yang sama untuk video kali ini sebagai simulasi. Untuk acara kesesuaian lahan, ini teman-teman sudah pernah mempelajari bagaimana melakukan klasifikasi, kemudian menentukan kelas kesesuaian lahan. Sama dengan di bentuk spasialnya, kita juga akan melakukan pembobotan untuk menentukan kelasnya menggunakan beberapa parameter, sehingga nanti kita mengetahui kelas kesesuaian lahannya. Nah, untuk kasus ini kita akan melakukan pemodelan kesesuaian lahan untuk permukiman. Jadi kita pengen tahu di mana sih kita bisa memanfaatkan lahan untuk permukiman berdasarkan kelas kesesuaian lahan menggunakan tiga parameter, yaitu peta lereng, peta bentuk lahan, dan peta kerawanan bencana. Ini kita menggunakan data dari Kabupaten Sleman. Nah, caranya pertama kita akan membuat kesesuaian lahannya dulu. Setelah kita selesai membuat kesesuaian lahan, baru nanti kita menggunakan tools berupa Dsolve untuk membentuk ya, untuk merapihkan, menggabungkan beberapa poligon yang memiliki atribut yang sama. Nah, untuk kesesuaian lahan, nanti teman-teman juga akan menggunakan tools yang sebelumnya, yaitu intersect, untuk menentukan kesesuaian lahannya. Langsung saja langkah kerjanya. Pertama, ketika kita akan membuat kesesuaian lahan, kita masukkan dulu datanya, add data, yaitu data lereng, data BL, dan data rawan. Pertama add data, saya pakai Spotlight. Oke ya, kita add data, kita masukkan semua bentuk lahan, kontrol ya lereng, dan juga kerawanan. Oke, nah seperti ini nanti yang akan keluar. Nanti teman-teman ketika diberikan data, silahkan disesuaikan. Ini data 3 ini adalah data parameter yang digunakan untuk menentukan kesesuaian lahan untuk permukiman. Kemudian kita cek dulu ya, kita cek dulu datanya sudah terproyeksi belum, ternyata belum. Ya, kita lakukan proyeksi UTM, kemudian WGS 1984, Southern, kemudian pilih 49S. Ini ya. Kemudian oke. Nah, ini sudah ya dalam bentuk meter. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan setelah kita add data? Nah, kemudian di sini langkah kerjanya kita klik kanan pada layer lereng dan semua layernya, baik lereng, BL bentuk lahan dan juga kerawanan. Kemudian kita buka atributnya. Setelah kita buka atributnya, kemudian kita add field, kita tambah kolomnya dan kita isikan nama dan tipenya. Ya, apa yang kita isikan? Yang kita isikan nanti adalah
kategori-kategori pada setiap parameter kita beri haircut. Atau sebelumnya kalau pernah Anda belajar di kelas kesesuaian lahan, nanti akan Anda kenal bobot. Hampir sama, bobot ataupun haircut. Di mana bobot dan haircut ini nanti yang akan menunjukkan besarnya tingkat kesesuaian lahannya. Kita kenal sedikit ya sebelum kita masuk ke spasialnya. Nanti untuk kemiringan lereng, kita beri haircut. Kalau misalkan lereng itu kurang dari 25%, nanti haircutnya 1, berarti 1 ini nanti dia mampu untuk dijadikan permukiman. Jadi sesuai untuk lahan permukiman. Sedangkan yang lebih dari 25% dia tidak sesuai, sehingga kita beri haircut 0. Jelas ya, kalau kurang dari 25 kan nanti menuju datar. Sedangkan lebih dari 25% nanti berarti dia lerengnya curam, sehingga tidak mungkin cocok dijadikan area permukiman. Ini untuk lereng. Kemudian untuk bentuk lahan nanti isinya contohnya ada V1, V2, kebundan, kerucut sampai ke dataran kaki. Nah ini kita juga bedakan. Kalau misalkan kebundan, kerucut di bagian atas dari gunung api, itu nanti kita beri haircut 0 ya, artinya tidak mungkin kita membuat permukiman di wilayah tersebut. Sedangkan kecuali V1, V2, V3 kita beri haircut 1 karena dia nanti sesuai dijadikan sebagai area permukiman. Kemudian untuk fungsi kawasan, nah ini menunjukkan kerawanannya. Nanti berarti di dalamnya ada berbagai fungsi kawasan. Ketika dia sudah difungsikan untuk kawasan tertentu, misalkan sebagai kawasan lindung, berarti di situ dia rawan, tidak boleh dijadikan permukiman, sehingga kita beri haircut 0. Sedangkan dia sebagai kawasan non pertanian, kita beri haircut 1, berarti di situ bisa kita ubah ya, kita manfaatkan sebagai lahan permukiman. Sekarang kita cek data atribut ini. Pertama tadi lereng ya, kita klik kanan, kita lihat atributnya. Betul, isinya seperti ini, nanti ada keterangannya nih. Kalau saya urutkan ada agak curam, datar, landai, dan sangat curam. Nah kita diminta untuk membuat haircutnya ya. Caranya dengan add field. Kita tambahkan kolom baru. Bagian kiri kita pilih add field. Nah seperti ini. Karena di sini sudah ada ya, sudah saya buat haircutnya. Nah di sini saya beri contoh ya, yang untuk membuat haircut kita tulis haircut ya. Karena sudah dibuat, berarti saya beri haircut _1, type-nya sort integer supaya kita bisa melakukan pengolahan di situ. Nah, seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan yang ada di modul parameternya. Ini ya. Sama, kita gunakan seperti ini. Kemudian misalkan tadi adalah lereng yang kurang dari 25 itu 1, lebih dari 25 adalah 0. Nah, sehingga kita pilih saja. Kalau agak curam 15-25 berarti masuknya adalah 1. Kita ganti di sini 1 semua. Nanti kalau yang lebih dari 25 ditulisnya 0. Gitu ya. Kalau mau menuliskannya kita harus ubah dulu ya editornya ini menjadi start editing. Nah, ini continue. Kita baru bisa mengubah di sini 1 ya, dan seterusnya. Oke, kalau sudah selesai nanti di stop editing, kemudian di save. Nah, karena saya sudah melakukannya, sudah saya isi semua haircutnya di sini sesuai dengan parameter yang sudah diberikan, sehingga yang haircut 1 ini nanti akan saya hapus ya. Oke, sudah terisi. Sekarang kita cek untuk bentuk lahan.
Untuk bentuk lahan, isinya, keterangannya adalah seperti ini. Kerucut, padang lava, lelehan lava, lereng atas. Ini ya, ini adalah bentuk lahannya. Sama, kita buat add field baru, kita tentukan haircut-nya. Nah, di sini sudah saya buat haircut-nya, teman-teman. Tadi di parameternya, bentuk lahan yang V1, V2, V3, jadi di bagian puncaknya itu tidak sesuai untuk permukiman, kita beri haircut 0. Berarti kita sesuaikan. Di sini ada kerucut, padang lava, lelehan lava, ini ya. Kemudian lereng atas, bokah, itu kita masukkan haircut 0. Karena di situ tidak bisa dimanfaatkan untuk permukiman. Sedangkan mulai lereng tengah sampai ke bawah itu adalah masuk ke kelas kesesuaian lahan yang mampu untuk dimanfaatkan sebagai lahan permukiman. Sini ya. Oke, sini sudah haircut-nya. Terakhir ya, di unselect dulu. Terakhir di fungsi kawasan ya untuk melihat tingkat kerawanannya. Nah, datanya seperti ini. Ini saya sort dulu ya supaya mudah. Di sini saya sudah buat haircut-nya juga. Sekarang kita cek. Tadi kalau sudah difungsikan untuk kawasan tertentu, berarti itu memiliki haircut 0. Nah, untuk yang kawasan non pertanian kita beri haircut 1. Ini ya. Jadi untuk fungsi kawasan lindung 0 sesuai fungsi kawasan hutan lindung 0 karena tidak mungkin kita manfaatkan sebagai permukiman. Nah, di sini fungsi kawasan non pertanian semua 1. Wah, ini ya, ini belum, ini kita ganti fungsi kawasan non pertanian ini adalah 1. Ya, ada yang kelewat ternyata ya. Kita start editing. Kita ubah nilainya di sini. Nah, ini adalah 1. Di bawahnya juga 1, masih fungsi kawasan non pertanian. Di bawahnya juga 1. Nah, ini juga 1. Oke ya, sudah semua. Sudah sesuai. Oke. Kalau ini fungsi kawasan budaya untuk usaha pertanian, kita beri haircut 0. Kenapa? Karena dia di situ sudah menjadi kawasan budidaya pertanian. Berarti tidak boleh diubah menjadi permukiman. Oke ya, sudah fix. Kita simpan. Editor, stop edit, kita simpan ya, save. Nah, oke, selesai. Semua atribut di setiap parameter sudah kita beri haircut, sudah kita beri bobot di situ. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita lihat di modul, kita akan melakukan overlay. Kita gabungkan semua parameter ini, parameter bentuk lahan, lereng, rawan, kita overlaykan supaya kita bisa memperoleh informasi gabungan antara BL, lereng, dan juga tingkat kerawanannya. Caranya menggunakan apa? Caranya menggunakan tools intersect, overlay yang intersect, seperti pada acara sebelumnya. Apa yang diintersect? Yang diintersect adalah peta bentuk lahan dan peta lereng. Kita intersect terlebih dahulu, kemudian kita overlay lagi hasil peta lereng dan peta bentuk lahan, kita overlay dengan peta kerawanan bencana. Oke ya, sekarang kita lakukan overlay. Saya menggunakan tool search. Nah, kalau mau pakai Arts Toolbox, silahkan. Anda kemarin di pertemuan sebelumnya lebih suka menggunakan apa? Di sini saya simulasikan menggunakan search saja. Kita tulis intersect. Nah, intersect analisis. Kemudian kita masukkan yang akan kita overlay pertama adalah antara bentuk lahan dan juga lereng ya. Nah, masih muter bentuk lahan dan juga lereng. Oke, kita simpan. Saya simpan di sebentar. Praktikum. Saya buat folder baru. Saya simpan di sini ya. Kesesuaian.
ini adalah intersect antara BL dan juga lereng. Oke, simpan. Oke. Oh, ternyata ada yang salah. Kita ulang lagi ya. BL, kemudian lereng, BL dan juga lereng. Sini ya. Simpan. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, setelah nanti BL dan lereng itu keluar hasil intersect-nya, nah hasil intersect keduanya ini akan kita intersect lagi dengan kerawanan. Oke, berhasil ya ini centang. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Ini adalah intersect antara BL dan lereng. Kemudian sekarang kita mau lakukan intersect lagi ya. Kita pencet intersect lagi, kita klik antara BL lereng tadi dengan rawan, tingkat kerawanan ya. Berarti ini intersect yang kedua, BL lereng dengan kerawanan ya. Atau kita kasih angka 2 gitu, biar jelas. Oke, hasilnya seperti ini, hasil intersect-nya. Nah, kemudian apa setelah ini yang akan kita lakukan setelah kita punya data ini? Ini kan data berarti berisi informasi intersect antara ketiganya, antara lereng, BL, dan juga kerawanan. Nah, tentunya di masing-masing shape file ini, di masing-masing bentukannya ini memiliki informasi yang sama, ada juga memiliki informasi yang berbeda. Kalau kita cek atributnya, kita lihat atributnya, di dalamnya sudah berisi informasi ketiga parameter tadi, yaitu informasi BL, nih ya, kerucut, padang lava, ada informasi lerengnya, ini sangat curam, agak curam, dan terakhir ada informasi fungsi kawasannya. Tuh. Kita kembali ke modul. Setelah kita melakukan intersect, kemudian kita cek open atribut, sudah kita tambahkan kolom lagi, yaitu skor total dengan tipe sort integer lagi. Oke ya, langsung saja kita buat kolom yang baru, add field di sini di bagian kiri, kemudian add field, yaitu skor total. Oke ya, oke. Nah di sini ya. Nah, skor total ini nanti kita gunakan untuk mengkalikan semua harkat yang sudah kita tuliskan tadi. Di mana harkatnya? Harkatnya berarti ini ya, harkatnya ini tadi ya. Harkat, kemudian mana lagi harkatnya? Harkatnya tadi ini harkat ya, harkat. Kemudian kita lihat lagi di sini di bagian lereng harkat, ini harkat 1. Kemudian di sini berarti harkat 12. Nih ya. Oke. Sekarang bagaimana caranya? Nah, kita kembali lagi ke sini. Untuk mengisi skor total, kita gunakan field calculator. Kemudian kita kalikan. Ya, di masing-masing parameter kita kalikan. Nah, langsung saja kita coba di bagian skor total, klik kanan, field calculator. Oke, keluar seperti ini, kita klik yes. Nah, ini ada info skor total. Apa yang akan kita kalikan adalah harkat pada masing-masing parameter. Kita cari ya harkat
Pertama harkat, nih, klik 2 kali. Kemudian kita kalikan, di sini kali. Harkat untuk lereng, tadi adalah harkat 1, nih. Kita kalikan lagi dengan harkat fungsi kawasan atau kerawanan. Nih, harkat 1,2, harkat 1,2. Oke ya, kita klik OK. Oke, ini sudah keluar hasilnya. Nih, ada yang 1, ada yang 0. Jelas ya, kenapa ada yang 0, ada yang 1? Ya karena tadi kita kan harkatnya adalah 0 dan 1. Sehingga kalau ada yang ketemu dengan 0, pasti hasilnya 0. Kalau di situ kesesuaian lahannya, parameternya menunjukkan sesuai 1 semua di masing-masing parameter, berarti nanti hasil akhirnya adalah 1. Nih, itu ya. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita akan lakukan analisis dissolve-nya. Nih, kita lakukan analisis dissolve. Kenapa? Karena tadi kan hasilnya seperti ini. Di sini kan pasti ada yang sama. Di sini ada yang 0, ada yang 1. Kalau kita identify ya. Nih. Kita identify di sini. Nah, di sini infonya skor totalnya 0. Nah, berarti di sini tidak sesuai untuk dikembangkan permukiman. Oh, di sini infonya apa? 0 lagi. Nah, berarti ini sama ini kan sama. Nah, supaya hasilnya lebih memudahkan kita untuk membacanya, tidak banyak poligon-poligonnya seperti ini, makanya kita menggunakan analisis dissolve ya, untuk menghilangkan batas antar poligon yang memiliki atribut yang sama. Kalau kita lihat ilustrasinya, nah tadi seperti ini inputnya banyak poligonnya. Nah ini ketika di situ informasinya sama, yang berdekatan tentunya itu dihilangkan batasnya, yaitu adalah dissolve ini tadi. Sehingga outputnya akan seperti ini. Ya. Jadi kuning ini itu informasinya sama, misalkan sesuai ya, 1. Nah, ini dihilangkan batasnya menghasilkan seperti ini. Yang hijau ini kurang sesuai. Nah, ini sama, kita di sini jadikan 1 seperti ini. Kalau jauh dia ya tidak bertetanggaan, jauh poligonnya dibatasi kuning dan biru seperti ini, tentunya akan terpisah seperti ini dan dia akan mengelompok tersendiri. Ini ya. Kalau di kasus kita seperti ini ya, banyak poligon yang seperti ini, kemudian yang memiliki nilai yang sama, atribut yang sama, kelas skor lahan yang sama, berarti kita yang akan kita samakan adalah yang memiliki skor 0 dan yang memiliki skor 1. Itu ya. Caranya gimana? Caranya kita cari nanti di data management tools atau di search, ketikan dissolve ya. Langsung kita coba ya, kita cari dissolve. Nah, dalam kasus kita berarti kita akan mencari tahu di skor totalnya tadi, atribut yang memiliki skor yang sama, yang poligonnya berdekatan akan dijadikan 1. Itu dissolve. Nah, dissolve data management. Inputnya apa? Inputnya adalah yang paling terakhir tadi ya, gabungan antara bentuk lahan, lereng, dan kerawanan. Kemudian outputnya kita tulis dissolve ya, karena ini kan hasil dissolve. Kemudian apa yang akan kita dissolve? Yang akan kita dissolve adalah informasi skor total. Ya. Kemudian sudah oke. Kita tunggu hasil dissolve-nya. Oke, berhasil ya. Hasil dissolve-nya seperti ini. Nah, ini terlihat lebih cantik ya. Terlihat lebih mudah kita baca. Ya, terlihat lebih mudah kita baca. Di sini informasinya. Kalau tadi itu masih seperti ini, kita tidak tahu mana sih ini yang 1 yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Sedangkan ketika sudah di dissolve, nah ini sudah mulai terlihat gitu ya. Tinggal kita cari tahu
isinya open attribute. Nah, ternyata open attribute-nya adalah 0 dan 1 sesuai dengan skor total tadi. Sekarang tinggal kita beri nama. Nah, kita add field lagi. Kita beri nama ya, kelas kesesuaiannya. Kesesuaian. Di sini berarti teks saja. Nah, kemudian kita beri nama start edit. Yang tadi di solve. Oke. Continue. 0 tadi tidak sesuai. Sedangkan 1 adalah sesuai. Oke, kita simpan. Save, kemudian stop. Nah, sekarang kita pengen lihat nih seperti apa hasilnya. Nah, kita beri warna ya. Kita beri warna. Skor total yang kita pilih, kemudian add all value. Value-nya hanya ada 0 dan 1. Kalau kita pilih kesesuaian, kita bisa masukkan sesuai dan tidak sesuai. Kalau sesuai biasanya hijau ya, saya ganti hijau. Tidak sesuai, coklat lah, nggak apa-apa. Oke, nah kita sekarang bisa mengetahui bahwa saya lebih suka pakai ini tangan ya, bahwa yang hijau tadi artinya sesuai. Nah, di sini berarti yang sesuai untuk dikembangkan sebagai permukiman, sedangkan yang coklat tidak sesuai. Nah, berarti ini tidak sesuai dikembangkan sebagai permukiman. Nah, seperti ini hasil spasialnya. Kalau kemarin teman-teman sudah menuliskan ya, sudah mencoba menghitung kesesuaian lahan. Nah, ini kita tampilkan dalam bentuk spasialnya, kita petakan seperti apa. Nah, nanti akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini hanya menggunakan 3 parameter. Bisa saja kesesuaian lahan itu banyak sekali parameternya ya. Nah, nanti silahkan Anda juga mencoba seperti ini. Oke, kemudian apalagi setelah ini sudah sesuai ya, sudah semua cukup. Nah, terima kasih untuk video kali ini, cukup sekian. Silahkan nanti teman-teman bisa mencoba untuk membuat kesesuaian lahan dengan tools DSolve ini. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.